Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu, bapak, saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amaliyah-amaliyah yang telah kita kerjakan, ketaatan-ketaatan yang telah kita biasakan, kemaksiatan-kemaksiatan yang harus kita tinggalkan, harus didasarkan karena keikhlasan, yaitu niat ketika melaksanakan perintah Allah, niat ketika meninggalkan kemaksiatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan keikhlasan. Untuk bisa tetap berada di dalam keikhlasan, maka hati kita harus dilatih untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan lezatnya keimanan. Sebagaimana Rasulullah telah sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abbas bin Abdul Muthalib. Zaqa ta'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadi rasulah. Akan merasakan lezatnya keimanan orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho kepada al-Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Bagaimana kita ridho kepada Allah dan dalam hal-hal apa kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Ridho memiliki makna rela, menerima. Maka orang yang ridho kepada Allah berarti menerima. Dalam hal apa saja kita rela kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 4 hal yang harus kita rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rela kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Membenarkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya menciptakan kita manusia. Membenarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita. Membenarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara, menjaga alam semesta. Yang kedua, rela kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Menuhankan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang harus diibadahi. Sebagaimana konsep kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah rela kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan, maka di dalam mengadakan pengabdian, dia tidak akan mengabdi kepada selain Allah. Dia tidak akan menyembah kepada selain Allah. Dia tidak akan meminta pertolongan kepada selain Allah. Dia tidak akan pernah
memanjatkan doa-doanya kepada selain Allah. Sebagaimana yang Allah inginkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang ketiga, ridho kepada Allah, menerima syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasul-rasulnya, termasuk telah memilih Nabi Muhammad SAW untuk membawa risalah Allah yang terakhir. Telah menitipkan ajaran al-Islam kepada Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang ridho kepada Allah, orang-orang yang ridho menerima syariat al-Islam, yang di dalamnya ada perintah-perintah Allah, yang di dalamnya ada larangan-larangan Allah. Sikap rela ini ditandai ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan jawaban sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Demikian juga ketika Allah menyampaikan sebuah larangan, dia akan menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Orang-orang yang ridho kepada syariat Allah, ketika syariat Allah itu dihamparkan kepadanya, dia mengetahui ilmunya, dia mengetahui kaifiah-kaifiahnya, maka dia akan bersegera untuk menyambutnya, untuk melaksanakannya, dan untuk mendakwahkannya. Demikian juga ketika disampaikan kepada orang yang beriman, larangan-larangan Allah, dia akan mendengarnya, kemudian dia akan bersegera untuk meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang keempat, ridho kepada Allah adalah rela terhadap qadar yang telah Allah tetapkan. Rasulullah ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang arti iman, beliau menyampaikan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yaitu engkau yakin kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau yakin kepada qadar baik dan qadar buruk. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qadar baik dan qadar buruk. Maka orang-orang yang ridho kepada Allah juga ridho kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan qadar baik, diberikan kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batinnya, maka hatinya rela, ditandai dengan perasaan senang dan perasaan gembira. Ketika Allah menetapkan qadar buruk atas dirinya, maka dia pun rela dan menyambutnya dengan hati senang dan hati gembira. Karena di setiap qadar baik, di setiap qadar buruk, Allah telah menetapkan hikmah untuk semakin menguatkan hati orang-orang yang beriman. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. 4 hal keriduan inilah yang harus senantiasa dilatih di dalam hati kita. Sehingga ketika kita sudah ridho kepada Allah di dalam rububiyah, ridho kepada Allah di dalam uluhiyah, ridho kepada Allah di dalam menerima syariat Allah, ridho kepada Allah di dalam menerima qadar baik dan qadar buruk, maka sikap hati kita akan menjadi landasan niat kita di dalam menyambut perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Sebab hanya orang-orang yang rela, dia akan merasakan kebahagiaan ketika melaksanakan perintah Zat yang maha dia relai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keriduan kita di dalam menerima Allah sebagai Tuhan akan mengantarkan kepada keikhlasan, dan keikhlasan akan mengantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ridho Allah adalah anugerah yang paling agung? Anugerah yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang beriman. Yang Allah sampaikan, ridho itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepadanya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabbah. Jannatu adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang-orang yang ada di dalamnya kekal selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Demikianlah
akan Allah berikan kepada orang-orang yang khosyah rabbah. Ada perasaan khosyah di dalam hatinya kepada Allah. Perasaan khosyah ini diawali dari kerelaan menerima Allah sebagai Tuhannya dalam 4 hal tadi. Ibu, bapak, dan saudari mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ketika kita sudah belajar untuk ridho kepada Allah dalam 4 hal, kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan niat hanya mengharapkan ridho Allah, sehingga keikhlasan bisa muncul di dalam hati kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga hati kita tetap ridho dan ikhlas di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.